1 Tawarik 16 ayat 23 dan 24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya, nak? Sehat semuanya kan? Puji Tuhan, kami pun guru-guru di sini sehat semuanya. Nah, untuk memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat lagu pujian Satukanlah Hati Kami. Semuanya tahu kan, nak? Tahu ya? Dengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan kepada kami. Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami. Berkati Tuhan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian, jadikan kami satu. Seperti kau
Salam sejahtera buat kita sekalian dimanapun kita berada. Mari kita satu hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kehidupanmu, memberikan engkau kekuatan untuk memahami maksud daripada kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan nanti dapat dibaca dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-31. Dan saya akan membacakan beberapa bagian dari apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Mari saya baca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota-anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara-saudara, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Itulah tujuan daripada firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki satu hal yang selalu kita sebut-sebut yang mempersatukan kita dari ujung ke ujung di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saudara, kalau kita menyadari bahwa kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, kita melihat adanya perbedaan. Saya seorang beragama Kristen, lalu yang lain Muslim, yang lain lagi saudara kita beragama Hindu, beragama Buddha, dan beragama Konghucu. Itu masih agama. Sekarang kita lihat lagi aliran-aliran kepercayaan banyak, bahkan hampir di setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia itu memiliki juga aliran-aliran kepercayaan masing-masing. Bahkan orang yang dari berbagai aliran kepercayaan ada juga masuk ke dalam agama-agama yang ada, atau sebaliknya, itu sesuai dengan pemahaman dan pengertian mereka masing-masing. Dan itu adalah merupakan hak yang paling dasar dari semua warga negara Indonesia, memiliki agama dan kepercayaan. Saya, saudara, memilih kepercayaan sebagai orang Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus yang ada di depan, lalu kita berjalan mengikut Sang Juru Selamat, Tuhan yang kita sembah. Ketika saya berbicara mengenai perbedaan, langsung terpikir dalam pikiran saudara, bisa saja ya, bahwa saya dan Anda itu berbeda. Mungkin saya orang Batak, ada yang orang Tionghoa, ada yang orang Jawa, ada yang orang Karo, ada orang yang Melayu, ada orang Simalungun, dan ada orang yang lain-lain lagi ya. Orang yang mempunyai suku yang lain selain kita. Kalau ketika kita melihat ini ternyata banyak, lalu melihat dari sisi yang negatif, kita bisa pusing. Saya bicara dalam bahasa Batak, orang Melayu bicara dalam bahasanya, orang Tionghoa berbicara dalam bahasanya, orang Simalungun berbicara dalam bahasanya. Sekali ngomong semuanya, sekaligus menyampaikan isi hatinya
dalam satu kesempatan yang sama sekaligus, maka saya punya keyakinan yang terjadi bukan justru pemahaman, ya, yang terjadi kemungkinan besar adalah perbedaan itu yang menonjol, lalu menanamkan ego masing-masing etnisnya. Ya, semua orang masing-masing mempunyai egonya, masing-masing mempunyai percaya dirinya yang tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ikut saya dan saya bisa mengikut kamu, tidak boleh tidak bisa begitu. Tetapi dalam perjalanan waktu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, perbedaan ini, saudara-saudaraku, bukan makin mengecil, tetapi makin membesar. Dan dampaknya secara positif adalah ketika saya menyadari kebersamaan, itu berarti saya sudah memahami makna yang terdalam daripada perbedaan. Oh iya ya, dia itu rambutnya keriting, saya rambutnya ikal. Ada lagi teman saya yang rambutnya lurus, ada lagi yang teman saya hidungnya besar, ada lagi teman saya yang hidungnya kecil, hidungnya mancung, hidungnya pesek, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita berbaris sekalipun, melihat orang modelnya bersisir pun sebabnya ada yang dari kiri ke kanan, atau ada juga yang dari kanan ke kiri, ada juga yang belah tengah. Nah, ini semua menunjukkan apa yang disebut dengan kepelbagaian atau perbedaan. Nah, ketika saya memaknai perbedaan itu adalah satu upaya bagi saya sendiri untuk menjalin kebersamaan, itulah yang diharapkan oleh firman Tuhan. Karena memang secara mendasar Allah menciptakan dunia ini, laki-laki dan perempuan, dan anak mereka juga berketurunan, sehingga mempunyai warna kulit dan menjadi ras masing-masing di berbagai belahan dunia ini, yang tinggal di berbagai benua-benua yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Itu menunjukkan adanya perbedaan, adanya sesuatu yang tidak sama satu dengan yang lain. Bahkan permisi, ketika kita melihat orang yang katanya kembar, belum tentu juga wajah mereka mempunyai kesamaan 100%. Yang satu mungkin dia agak kero 75%. Yang satu mungkin keronya adalah melihat dia keronya mungkin agak lebih condong ke kiri, kira-kira beberapa derajat. Tetapi semua kalau kita perhatikan sebenarnya memfokuskan pandangan, maka kita juga melihat sebenarnya bahwa kita juga memiliki apa yang disebut dengan kero itu. Ya, ada satu kesamaan. Lubang hidung kita 2, mulut kita seperti ini, mata kita 2, yang walaupun nanti ada yang biji matanya tanpa kontak lens warna-warni begitu ya. Nah, yang penting apa sekarang? Kita menghargai perbedaan itu sebagai sesuatu upaya untuk mempersatukan. Memang sulit benar. Tetapi ketika kita bertahan untuk tidak bersatu, maka yang terjadi adalah pengkotak-kotakan. Kamu ini, saya ini. Saya ini, dia itu, dia itu, dia itu. Saya Batak, kamu Karo, kamu ini, kamu ini. Mulailah nanti ego masing-masing yang menonjol. Dan hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Dia selalu mengingatkan kita setiap kita membaca nas ini, betapa pentingnya kita memelihara persatuan. Persatuan yang tidak boleh dipecahkan, sehingga membuat ada satu jalinan di dalam kehidupan orang Kristen. Jalinan itulah yang disebutkan dengan kasih di dalam Kristus. Ya, hidup dalam kasih. Sehingga ketika saya melihat orang lain yang tidak bisa saya pastikan persis sama dengan saya berusaha memahaminya, saya berusaha melihat ada perbedaan-perbedaan itu, lalu saya berusaha untuk mengerti dan menerima dia sebagaimana adanya, maka saya juga
termasuk orang yang sudah mengamalkan hidup dalam kasih Kristus tadi. Karena ketika kita hidup dalam Kristus, yang terjadi dalam hidup kita adalah keindahan kebersamaan itu sendiri. Firman Tuhan tadi mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu anggota dan anggota-anggotanya banyak. Benar. Kita punya tangan, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya kaki, kita punya rambut yang tidak sama dengan orang lain. Ya, berbeda walaupun namanya rambut, tapi ada yang pirang, ada yang begini. Walaupun namanya hidung, ada yang begini, ada yang begini. Nah, inilah yang menunjukkan saudara-saudara bahwa kita sebenarnya mempunyai perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan ini ketika kita menghargainya sebagai suatu keunikan, maka kita juga sudah mengamalkan apa yang dikatakan firman Tuhan, hidup di dalam perbedaan. Benarkah saudara mempunyai perbedaan walaupun saudara itu adalah dilahirkan dari seorang ibu yang sama? Coba perhatikan. Satu anak mungkin dalam rumah tangga itu memiliki sifat keras kepala. Satu anak yang lain mungkin memiliki hati yang lembut. Tapi anak yang keras kepala tadi rajin bekerja. Anak yang memiliki hati lembut tadi itu malas belajar. Ini saja sudah menunjukkan kok. Dan orang tua terkadang juga tidak bisa kita pungkiri loh, memiliki kasih sayang yang berbeda satu dengan yang lain terhadap anak-anaknya. Kita tidak bisa mengatakan jangan begitu. Karena apa? Karena itu merupakan naluri juga. Tapi secara umum tidak adalah orang tua yang membenci seorang anaknya kalau itu masih bisa dibolo atau diperhatikan. Jangankan tidak bisa diperbaiki lagi pun karakternya. Tidak ada orang tua yang mengatakan dengan sungguh-sungguh, paling mungkin di mulut saja, aku benci kau, aku tidak mengakui kau sebagai anakmu. Tapi kalau ditelitinya ke dalam hati nuraninya, emang hebat apa dia? Emang dia yang sudah paling baik di dunia ini? Bagaimana pula kalau Tuhan yang mengatakan kepada, aku tidak mengakui engkau sebagai anakku karena engkau membenci anakmu, karena engkau membenci anakku. Anakmu itu adalah anakku, aku yang titipkan kepadamu. Nah ini kan begitu juga saudara-saudara. Aku tidak mau berteman dengan engkau. Cukup putus sampai di sini saja. Lo gua N. Kita bilang misalnya begini ya. Bisa saja. Tapi kalau Tuhan pula bilang begitu, silap kita tidak berdoa pagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan katakan lo dan gua N. Wah, bagaimana pula kita? Nah, saudara-saudara, perbedaan itu justru harus membuat keeratan hubungan antara saya dengan saudara-saudara. Pagi hari ini, saat ini kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita merasa bahwa di luar sana atau dimanapun kita berada, kita selalu berhadapan dengan perbedaan-perbedaan. Tetapi baiklah perbedaan-perbedaan itu tidak membuat kita terpecah-pecah sehingga sulit untuk mencapai tujuan. Tetapi baiklah perbedaan-perbedaan itu kita jalin satu dengan yang lain, sehingga seperti pada mata rantai, yang ketika mata rantai itu diikatkan pada gigi-gigi roda, sehingga roda itu juga bisa mengayu di kayu dan dia membawa kita sampai kepada tujuan. Saudara, ada seorang ibu, dia beli dari pasar 3 butir telur, dia beli dari pasar 1 kilo 1 kilo tepung, dia beli dari pasar 1 sisir pisang, lalu dia beli dari pasar gula 1/2 kilo, kemudian diaduk, dicampur secukupnya bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Dia nyalakanlah kompor, api kompor ya, bukan kompor yang dinyalakan, api kompor itu dinyalakan, kemudian dinaikkannya kuali, dituangnya minyak, ditunggunya sampai minyak yang diterangkan itu panas, lalu diambilnya lah adonan itu tadi yang sudah dia campurkan itu, telur, tepung, gula, pisang, kemudian dia ambil begitu, dia bentuk seperti godok-godok, dia goreng, lalu kita makan, rasanya pun enak.
Ada rasa tepungnya, ada rasa garamnya, ada rasa gulanya, ada rasa manisnya ya, ada rasa asam-asamnya juga, ada juga di situ aroma telurnya yang begitu harum dan sangat bak. Dan kita tidak melihat lagi benda-benda itu dalam satu godok-godok tadi. Tapi ketika kita gigit godok-godok itu, benda-benda yang saya sebutkan tadi, bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, sudah masuk ke dalam perut kita. Dan kita kunyah, masuklah dia ke dalam perut kita. Dan perut kita juga menggilingnya, kemudian menjadi vitamin bagi kita. Karena ada pisang, ada vitamin C. Karena ada tepung, ada karbohidrat. Ada gula, ada karbohidrat, dan asam, dan lain sebagainya. Inilah saudara-saudara juga merupakan satu ajakan bagi kita. Kita ini satu dengan yang lain berbeda-beda. Saya, kamu, kita semua berbeda-beda. Tapi jangan kita memaksakan perbedaan itu sebagai satu hak yang paling kita miliki. Tapi biarlah perbedaan itu menjadi bunga-bunga di dalam persatuan. Sehingga ketika orang lain melihat ada satu harmonisasi yang begitu indah, ada satu harmoni yang begitu indah di antara perbedaan-perbedaan itu, sudah terjadi persatuan sehingga sama-sama boleh mencapai tujuan. Dalam kehidupan beragama, mari walaupun saudara bagaimana agamamu, bagaimana agama saya, kita membina kebersamaan karena kita percaya kepada satu hal, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Setiap orang yang mempunyai kepercayaan di dunia ini terhadap ilah-ilah atau kepada dewa-dewa, kepada apapun dia yang ada di dalam dunia ini yang dipertuhankannya, dia pasti mempunyai keyakinan bahwa di atas yang dia percayai ini ada satu yang tunggal yang sangat dia akui kedudukannya yang paling tinggi. Inilah yang saya pahami dengan iman Kristen saya sebagai Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan merawat segalanya. Jadi ketika saya diciptakan oleh Bapa dengan keunikan saya sendiri yang bisa membuat perbedaan dengan saudara-saudara yang lain, tetapi mari kita lihat keunikan itu adalah untuk kesatuan kita, supaya kita bisa bersama-sama berjalan di dalam terang firman Tuhan. Mari satu hati, kapanpun dan di mana saja, marilah kita menjadi agen-agen perubahan yang membawa perbedaan menjadi satu kesatuan yang mencapai tujuan. Terima kasih, selamat belajar, selamat bekerja, selamat berbakti. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan yang mempersatukan kami, anugerah Tuhan yang memberkati kami, yang walaupun ketika kami melihat perbedaan, ada banyak hal, bahkan terkadang ketika kami lebih fokus melihat berbedanya saya dengan orang lain dan orang lain dengan orang lain lagi, bisa saja terjadi kebingungan. Tapi ketika kami melihat bahwa perbedaan itu seperti yang dikatakan firman-Mu adalah satu hal yang menunjukkan kepada kebersamaan, kesatuan untuk mencapai tujuan, maka kami berhasil memahami walaupun saya dan yang lain berbeda, tetapi karena perbedaan itulah maka kami bisa mengerti indahnya kebersamaan. Dan dengan kebersamaan itu adanya satu harmoni yang membawa kehidupan harmonis di negara Indonesia, negara yang berbagai-bagai ini, negara yang memiliki kebinekaan. Tetapi kerinduan kami memiliki satu kesatuan, yaitu kecintaan kepada bumi pertiwi, kecintaan kepada sesama, dan kecintaan kami lebih-lebih lagi kepada Tuhan Allah yang menciptakan kami. Tuhan, berkatilah saudara-saudaraku ini pada saat ini, dimanapun mereka berada seluruhnya. Biarlah hati mereka senantiasa diarahkan kepada kasih sayang Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam kasih-Mu yang senantiasa mempersatukan kami, yang senantiasa mengingatkan kami betapa kuatnya kalau kami bersatu memuji Engkau, bekerja
maka kami akan menunjukkan kekuatan itu sebagai satu kekuatan yang memberkati dunia ini. Berikan perdamaian bagi dunia dan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami membuka hati kami dan menerima berkat yang Tuhan curahkan bagi hidup kami. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat melayani, selamat belajar, selamat berbakti bagi kemuliaan Tuhan.